Ini apa bulu kemaluan itu sunat, sekarang sunat dicabut, Dicabut. bukan hanya mencukur, mencabut kan sekarang bisa kalau tidak dicabut, kalau tidak dicukur pakai aja itu apu sepah itu kan itunya lampiran. Nah kemudian ini mencukur ini kuku, menggunting kuku itu sunat Nabi. Itu syariat Nabi Ibrahim dulu yang sekarang menjadi sunat. Apa Mak? Poe harina itu kalau dia untuk hari itu ketika dikonfirmasi kepada fikih itu Kamis dan Jumat. Jumat pun sebelum Jumatan. Itu sebelum Jumatan itu ya, hari Jumat pun, karena itu salah satu bagian dari tujuan kita akan berhimpun di waktu hari Jumat itu akan berkumpul itu. Mau kasihangan Ustaz. Nah, mau kasihangan di mata anak enom kan hiji. Apa asal dari mulai hari Kamis itu sudah dapat itu pahala sunahnya itu dalam fikih, tapi menurut yang lain tidak ada istilah gitu. Yang penting itu sunah Nabi dalam mau hari apapun. Itu semua kategorinya itu syariat Nabi Ibrahim. Nah hari ini dilakukan menjadi sunnah. Nah banyak kan syariat nabi-nabi yang dulu yang hari ini dilakukan, ada yang sunnah seperti Nabi Daud. Sum yauman waqtir yauman, pada dikasih Daud. Satu hari saum, satu hari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Pamimama birima tidak ada waktu kecuali puasa tiap hari. Jadi kan memang bisa karena isol. Nah itu ya, itu ada sunahnya. Ketika syariat-syariat itu dikumpulkan, maka namanya menjadi milah. Nah kemudian ketika kita menjalankan kewajiban dari Allah, kembali kepada rujukan tertentu, gini, kepada yang diterangkan, yang diistihadkan oleh Imam Maliki, maka itu menjadi disebut madhab Maliki. Yang diistihadkan oleh Imam Syafi'i berarti madhab Syafi'i. Yang diistihadkan oleh Imam Hanafi atau oleh Imam Hambali berarti madhab Hanafi atau madhab Hanafi Hambali. Nah ketika kita mengambil syariat kembali kepada yang diistihadkan oleh yang empat barusan, itu namanya madhab. Menjalankan sholatnya adalah agama karena kita taat. Nah, sholatnya sendiri termasuk milah. Nah, ketika rujukan sholatnya memakai versi siapa, gitu kan? Itu madhab namanya. Dan itu syariat, ketiga-tiganya itu dari konteks syariat. Itu ya, itu hebatnya dalam kita. Nah, maka semoga anak-anak kita semua itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang diberikan ilmu oleh Allah sehingga bermanfaat untuk umat Harunasi atau lunas. Kemudian kita juga memohon kepada Allah apa yang sedang dicita-citakan, apa yang sedang diinginkan, apa yang sedang diprogramkan yang baik menurut Allah, semoga kita mendapatkan hasil. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anadaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita juga memohon kepada Allah senantiasa kita oleh Allah dimampukan untuk berziarah ke Nabi Muhammad SAW, ke Makbarah Nabi Muhammad SAW, dan melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Sekarang orang Tasik yang mau berangkat ibadah haji pada saat ibadah umroh pada saat Ramadan ini, alhamdulillah banyak. Termasuk insya Allah Mama Beno ini Ramadan ini berangkat umroh sama Habib Asegaf yang di mana Mak? Pelayungan itu. Habib Asegaf itu berangkat dengan habaib yang ada di Malang, mungkin berangkatnya. Itu Ramadan ini mau berangkat umroh.
Suaminya Bu Hani. Abi mah teteh ya teteh lanceuk abi teh. Abi nuju maaf. Lagi dulu sekolah dari mulai sedang SMA itu sering berinteraksi dengan beliau di Karya Muda di Jati sama Adiki sama Aluki dari dulu sampai tuntas sekolah kuliah pun sama di situ. Jadi makanya kayak kakak gitu. Jadi memang dari dulu lah gitu. Dengan keluarga itu dengan Habib itu. Nah, itu semoga kita oleh Allah bisa diberangkatkan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sudah diberangkat lagi, yang belum juga diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang lebih pentingnya lagi kita memohon kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Meskipun hanya dalam mimpi. Amin. Nah, yang lebih pentingnya nanti di akhirat nanti kita bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihininya walikulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Kita lanjut ke makalah yang ke-10 20. Berarti akan melanjutkan ke yang naros. Ya, boleh. Tadi disebutkan ayat ilmu agama Ya, dengan ilmu dunia. ya. Itu apa bedanya ilmu agama dan ilmu dunia? Nah, Imam Ghazali itu menyebutkan ilmu agama itu ilmu yang Allah turunkan lewat wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu agama kategorinya, kata Imam Ghazali. Nah, Waalaikumsalam. Ilmu dunia itu ilmu yang diciptakan oleh manusia. Nah, tetapi ilmu dunia ketika menunjang untuk persoalan agama, maka itu pun bisa menjadi kategori ilmu agama. Nah, banyak yang kategorinya ilmu yang dilahirkan oleh manusia, tetapi rujukannya memang ada dari Al-Quran. Nah, akan tetapi dari pola penggunaannya hanya sewaktu-waktu, tidak ini. Nah, itu kategorinya gitu. Jadi kalau ilmu di dunia itu lebih cenderung untuk mengelola dunianya, lebih cenderung di situ. Antum alam. Makanya kayak inilah, kayak bagaimana kalau dalam pakaian, bagaimana motif pakaian ini kan gitu, modelnya gitu, kayak di butik mau pakai model ini itu ilmu dunia namanya. Terserah kamu gitu ya. Nah, itu antum alamu bi umuri dunyakum. Nah, persoalan agamanya adalah menutup auratnya. Soal model itu dunianya. Maka ilmu model itu ilmu dunia yang dihasilkan dari pola pikir manusia. Nah, ilmu yang dari Nabi Muhammad SAW-nya adalah menutup auratnya. Itu ilmu agamanya. Gitu. Nah, pada makalah yang ke-20 ini, qala Nabi SAW. Nabi SAW itu menyampaikan, seperti di awal sudah disampaikan bahwa dalam kitab ini memang tidak dicantumkan perawi dan sanadnya, tapi langsung. Insya Allah kategorinya mungkin tidak sampai kepada doib, tidak sampai kepada maudhu, tetapi kalau pada tingkatan doib mungkin saja. Dan cuman mudah-mudahan di sini hadis-hadisnya kategorinya sahih atau paling tidak hasan. Nah, qala Nabi SAW menyampaikan gini, yan bagi lidahili fil masjid, penting bagi setiap yang akan masuk ke dalam masjid. Nah, ini kategorinya kita akan imaratul masjid, memakmurkan masjid. Ininya asru hisalin 10 perkara.
Ini yang harus diperhatikan ketika kita mau masuk masjid atau menghadapi masjid itu ada 10 perkara. Yang 10 perkara itu awaluha ayat ta'ahada hufaihi auna laihi. Ini yang pertama, ayat ta'ahada. Ayat ta'ahada itu meraksa. Ya, menjaga hufaihi pada 2 sepatunya. Auna laihi atau 2 sendal. Jangan sampai kena najis. Itu sepatu atau sendalnya jangan sampai kena najis. Nah ini mungkin kita memahami persoalan masalah memakai sepatu, khufaihi, memakai sepatu. Dalam arti gini, kalau di Mekah kan dulu ya, ini kalau hadis Nabi ada menyampaikan bahasa gini, berarti yang harus pertama kali kita paham itu dulu itu kan tidak ada kayak sekarang, tidak ada pakai keramik atau pakai apa di bawahnya, enggak, tapi langsung pasir. Dulu itu seperti itu. Nah maka masjid itu zaman Nabi itu hanya sekadar pakai patok, terus pakai pengikat, pakai tali, pembatas, udah aja masjid itu gitu. Hanya seperti itu dulu tuh zaman Nabi. Makanya tidak ada atapnya zaman Nabi dulu itu. Pinggirnya pun hanya sekadar dengan gitu, paling dengan ikat. Atau juga kalau ada kayak sekarang, pagarnya itu kayak pohon sampe itu dijadikan benteng kayak gitu. Karena zaman dulu gitu. Nah, ini masjid zaman dulu ya, zaman dulu ketika masih zaman Nabi seperti itu. Hanya di kadang-kadang cuma di garis ini masjid, udah selesai. Jadi masih pasir. Nah, ketika itu Nabi menyampaikan dalam ini harus menjaga 2 sepatu atau sendal ketika masuk ke dalam masjid. Nah, maka di sini ada pengertian, boleh enggak kita sholat pakai sepatu? Itu kan jadi panjang, pembahasannya jadi panjang. Boleh enggak kita sholat pakai sepatu? Itu pertama. Nah, kemudian boleh enggak kita sholat pakai sendal? Nah, kemudian apa yang dimaksud kita harus menjaga 2 sepatu dan 2 sendal dalam konteks ini? Nah, jadi dibahasakannya gini, yahfaduhuma minan najasati li alat taqo afil masjid. Harus menjaga sepatu dan sendal itu dari najis agar si najis itu tidak sampai jatuh di dalam masjid. Berarti zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dibuka. Sepatu dan sendal dibuka kalau kita mau masuk ke masjid. Nah, berarti yang harus diperhatikan itu kalau sekarang itu kaki kita. Kaki kita yang harus diperhatikan. Jangan sampai kaki kita kena najis. Kalau dulu zaman Rasul karena masuk ke masjidnya pakai sendal, pakai sepatu karena yang di bawahnya itu kan pasir. Itu seperti itu. Panas lagi ya. Iya. Kalau nggak pakai melepuh pakai. Nah, ini pertama gini. Kalau sekarang ini pakai sepatu. Boleh orang ke masjid sholat pun pakai sepatu. Tetapi bolehnya itu dalam waktu-waktu tertentu. Seperti orang-orang askar atau orang yang sedang berperang. Atau sedang ada bencana. Kita sehingga sholat tidak sempat untuk membuka sepatu. Saking repotnya. Kita boleh sholat pakai sepatu. Kalau orang yang mukimin atau mustautin yang ada di kampung sendiri, itu hanya berlaku 1 hari 1 malam. Tapi ketika kita misalkan sedang di mana pada khusus kemari ke Aceh, umpamanya kayak gitu, itu bisa berlaku sampai 3 hari 3 malam. Tetapi sebelum memakai sepatu itu harus punya wudhu. Sehingga ketika nanti wudhu itu tidak usah membuka lagi sepatu, tidak usah membuka lagi, tidak usah membasuh lagi kaki. Paling hanya yang diusap itu di atasnya. Bukan bawahnya kan deh. Itu yang diusap itu atasnya. Ada yang bertanya, kenapa yang diusap itu atasnya sepatu, bukan bawahnya? Bukankah yang kena najis itu bawahnya? Tapi kok yang diusap atasnya?
Jawaban Sayyidina Ali, karena yang akan dihadapkan kepada Allah itu bukan bawah sepatu, tetapi kaki yang di depan ini. Coba bayangkan, kalau kaki misalkan gini kan ya, kaki gini. Ketika sholat, kaki kan jadi gitu, kan gitu. Maka yang ini nih, yang ininya berarti dihadapan kepada Allah kan gini, kan gitu. Maka yang diusap itunya. Jadi bukan di bawah sepatunya. Tuh, ini Sayyidina Ali memberikan jawabannya gitu. Kenapa ya katanya ketika Hofai mengusap dua sepatu itu ketika wudhu, kok yang diusapnya atasnya bukan bawahnya. Nah, jawabannya karena kalau bawahnya itu tidak dihadapkan kepada Allah ketika sholat, itu malah dibelakangkan, tetapi yang dihadapkan kepada Allah itu ininya, depannya. Nah, itu salah satu logika yang memang luar biasa, logika Sayyidina Ali. Nah, kemudian jadi untuk memakai sepatu sholat boleh ya, untuk memakai sepatu, tetapi kan nanti sepatunya seperti yang bagaimana gitu. Kalau kita lihat di Mekah itu sepatunya yang kayak kaos kaki, sepatu kulit tapi kayak kaos kaki. Yang di Masjidil Haram itu kayak askar, kayak yang lain itu kayak gitu, petugas-petugas itu. Nah, jarang yang memakai sepatu kayak sepatu militer. Tetapi kalau misalkan kita lagi di hutan kayak gitu nggak apa-apa, sholatnya pakai sepatu kayak sepatu militer, nggak apa-apa. Ya, dengan catatan tadi sebelum memakai sepatu harus apa? Harus punya wudhu dulu. Gitu. Itu ya. Jadi mungkin Mangkos fikih militer tentang sholat itu wajib dipraktekkan. Itu wajib dipraktekkan. Makanya sekarang itu sebetulnya pemerintah jangan sampai ada istilah ini sholat lagi perang. Wah, dikatakan teroris, itu harus sudah selesai lah menghentikan, harus sudah menghentikan dengan tuduhan-tuduhan teroris kepada umat Islam yang sedang melakukan atau mempraktekkan sholat bagaimana sholat sedang perang gitu, sholat sedang sidatul khauf, sedang adanya berat gitu ya, sesuatu yang ketakutan yang sangat berat. Sidatul khauf itu kan bencana juga sidatul khauf itu. Nah, di sini pentingnya kita untuk mengklarifikasi tentang ini kepada pemerintah. Jangan sampai ketika ada orang yang ini disebut teroris, ada orang yang panahan disebut teroris, padahal sunnah Nabi. Ada orang yang belajar renang itu kan sunnah Nabi. Ada orang yang belajar gulat dikatakan teroris, padahal gulat itu sunnah Nabi. Gitu. Main bola nggak ada dalam sunnah Nabi. Main bola, tapi main bola kan wah ini kan. Nah, sekarang main kuda itu sudah Nabi. Pacuan kuda itu bisa mengendalikan itu. Nah, seperti itu. Cuman kita tingkatkan bukan hanya dalam kuda, tapi karena F16 gitu ya. Gitu ya, bukan hanya soal nunggang kuda, tapi bagaimana bisa mengendalikan kapal ini induk kan gitu. Intinya kan di situ buat kitanya. Nah, jadi yang pertama kita harus menjaga tentang dua sepatu atau dua sendal supaya tidak ada najis ke dalam masjid. Kemudian kalau hari ini, karena kita hari ini masjid kan udah sangat ini pakai karpet dan sebagainya, tapi maaf bukan karpet merah ya. Kalau karpet merah itu suka diinjak-injak pakai sepatu. Iya. Ya kalau mau ke istana gitu. Di masjid ada karpet merah mah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, tapi maksudnya harus dibuka sepatunya karena dalam masjid. Gitu. Nah itu tetap harus dibuka sendal dan sebagainya. Kalau di kita, kemudian yang penting lagi diperhatikan itu ketika kita masuk WC, zaman ya tempat atau masuk WC. Ketika masuk WC itu kita dalam fikih itu disudahkan pakai sendal jepit. Sendal jepit. Kenapa? Karena ketika kita sedang buang air kecil takut ada yang itu. Terus yang kedua, lantainya itu takut ada najis. Jadi kalau kita pakai sendal, najisnya nggak kena ke kaki. Nah, cuman sendalnya itu sendal untuk di dalam itu. Nanti pas keluar beda lagi. Nah, itu hebat. Ya, hebat kalau membiasakan seperti itu. Bali
Bali aja kan seperti itu. Masa kita nggak bisa kan gitu. Itu hebat. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada ihtiyat. Ihtiyat itu sangat tinggi nilai kehati-hatiannya. Dalam arti menjaganya sangat tinggi. Itu yang pertama. Kenapa ketika ke zaman itu pakai itu. Nah, penting diperhatikan itu tentang masalah di zaman, tentang masalah percikan air kencing ya, air itu. Nah, karena banyak orang yang kena adab kubur itu dikarenakan dia membuang air, tetapi dia tidak memperhatikan percikannya itu, sehingga kita sholat pakai celana panjang yang itu. Nah, jadi kan sholatnya juga nggak sah. Nah, tapi kita nggak tahu bahwa itu ada najis di celana itu misalkan. Nah, karena kita tidak hati-hati, makanya banyak orang yang mendapat adab kubur tuh gara-gara masalah air kencing. Dari situ, maka fikih memberikan satu kehati-hatian sampai masuk WC pun itu dibaguskannya, disunahkannya memakai sendal. Itu untuk menjaga supaya tidak terkena dengan najis. Dan di situ bagi kita sekarang kalau tidak memakai itu ya harus membersihkan dulu ruangan tempatnya dengan air sebanyak-banyaknya sebelumnya dan sesudahnya untuk menjaga kehati-hatian. Bagi yang tidak di dalamnya ada senal gitu. Nah, yang pakai senal pun sama. Boleh, Pak Haji, gimana? Pemimpin orang menuju angkat-angkatan. Ya, Kan Bapak sering ngalih batur gitu nya. ya. Nganggo sepatu abdasna sepatunya digigit. Iya, Itu kayaknya enggak. boleh. Itu Boleh. tadi yang disampaikan itu hofen. Kan itu tidak dalam keadaan genting. Nah, jadi gini, sebelumnya memakai sepatunya itu harus punya wudhu dulu. Syaratnya sebelum itu. Nah, ketika orang sedang bepergian, mungkin saja dia beranggapan bahwa ketika bepergiannya dalam kerangka sesuatu yang penting, yang dianggap oleh pribadinya, sehingga dia menganggap boleh. Nah, kalau misalkan sesuatunya tidak terlalu penting, tidak genting, Buka lah gitu ya. bukalah. Kayak kemarin jalan-jalan ke Garut, kumat. Oke. Nah, itu ada dua versi sebetulnya. Yang lebih baiknya tidak itu, tapi dibuka maksudnya. Yang lebih baiknya dibuka aja. Yang lebih baiknya. Toh waktu dibuka juga sepatu masih bisa. Masih gitu bisa. kan. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kita punya wudhu, kemudian mau menyolati jenazah, jenazahnya sudah di dalam kubur, kita di atas kuburannya sholatnya, umpamanya. Itu bisa, tetapi jangan pakai sepatu karena kita tidak sangat. Tapi sepatunya diinjak, dicopot dulu kemudian diinjak. Jadi bukan sholatnya bukan pakai tapi menginjak. Bedakan pakai dengan menginjak kan. Walaupun sendal jepit sama, copotin dulu. Kemudian sendal jepitnya diinjak. Kalau tidak diinjak, Nah, itu sama agak dengan jauh. ya, kalau misalkan kita pakai sendal, sholatnya sama dengan sholat pakai sendal. Iya. Sama dengan itu. Sananya dibuka tapi disimpan di tempat jauh, tidak diinjak. Nggak apa-apa. Maksudnya diinjak itu karena kan kalau di pekuburan itu kan tanah supaya enggak kotor. Maksudnya supaya enggak kotor itunya. Tapi kalau adabnya nengok kuburan gitu ya, Ya, tidak pakai sendal atau ya pakai sendal aja kalau itu boleh. boleh pakai sendal aja kalau masuk ke pekuburan ya, nengok itu. Kayak sekarang mau Ramadan banyak yang ngebersihin kuburan, ya pakai sendal aja. Oh. Karena itu bukan masjid, itu makbaroh kuburan. Duduk di pinggiran itunya boleh tidak? Nah, itu ada dua Kan versi ya. ada yang di semen, ada yang di Ah, balik, terus duduk di situ katanya tidak boleh. Kalau menurut yang ini mah nggak boleh. Artinya ya ada kategori nggak sopan atau gimana. Menurut satu lagi ya nggak apa-apa lah, itu dia udah ini. Tapi kita lebih baik menghargai. Kalau sunahnya boleh nggak di tembok? Itu sebetulnya sunahnya itu nggak di tembok. Tapi Rasul di tembok. Sekarang tuh ya untuk ini saja, untuk menghilangkan kekeliruan. Nah, kalau tujuannya supaya tidak keliru boleh lah. Gitu. Tetapi tidak sampai pada kategori sunnah. Nah, itu sekarang gini, kenapa di kita banyak yang kalau di Mekah kan nggak pakai
nggak Nama. pakai Nama. apa, Nama. nggak pakai nisan atau nggak Nisan. pakai seperti tumbuhan, Ya. nggak ya. Nah kalau di kita pakai tumbuhan, wajar. Kalau di kita tanahnya kan subur, kalau di Mekah kan susah. Nah terus yang kedua, Batu.